bersama narasumber kita, yaitu Kang Toto Andrianto. Beliau merupakan seorang bridge advisor dari BRI Dana Reksa Sekuritas, tentunya di cabang Bandung gitu ya. Langsung aja kita sapa nih untuk Kang Totonya. Halo Kang Toto. Halo Mbak Intan, selamat Ya, sore Sobat Brider semua. Gimana nih ya kabarnya? gimana nih kabarnya Kang Toto hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Iya, SG-nya juga hari ini hijau teman-teman. Dan ini kabar baik, mudah-mudahan teman-teman semua pada Sobat Brider pada cuan ya. Amin, amin. Amin, cakep. Nanti kita Eh, bahas lebih dalam nih ya terkait teknikal ya Kang Toto ya. Mungkin dasarnya support dan resisten seperti itu ya. Siap. Nah, ini akan membantu teman-teman dalam mungkin menganalisa saham ke depannya nih teman-teman ya. Siap. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ini Kang Toto boleh untuk memulai materinya. Baik, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita hari ini bertemu kembali untuk kesempatan EduPes ya di hari Rabu. Nanti kita jam tayangnya agak maju nih teman-teman ya. Karena mungkin biar lebih semangat gitu teman-teman ya. Untuk kesempatan sore hari ini seperti biasa kita akan bahas nih. Yang pertama nanti bahas kita mengenai tren ya. Di minggu sebelumnya saya sudah bahas ya terkait dengan pengenalan tren. Nah, itu kita akan coba perdalam. Terus yang kedua kita bahas mengenai support dan resisten itu sendiri ya. Nah, jenis support dan resisten yang ketiga ada pulse break nih yang keempat ya. Jadi kadang ketika break itu kita harus pastikan nih dia gagal atau tidak. Nah, ini ada kriterianya ya teman-teman ya. Nah, yang kelima bahas mengenai support dan resisten ya teman-teman sendiri. Sifat-sifatnya seperti apa, seperti itu. Dan nanti yang keenam kita role play. Role play dalam hal ini kita praktek ya dalam di aplikasi Bright-nya yang versi desktop nih teman-teman. Ya, kita lanjut nih teman-teman ya. Untuk yang pertama kita eh, di sini mengenai tren ya, definisi tren itu sendiri nih teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sini tren itu merujuk pada arah nih pergerakan harga saham secara umum dalam periode tertentu. Jadi tren itu dia akan terbentuknya itu berdasarkan candle-candle yang ada nih teman-teman. Jadi dia nggak bisa terbentuk hanya dalam satu candle gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, ini dia akan terbentuk pada beberapa candle. Nah, ini beberapa candle ini periode waktu tertentu, mungkin bisa satu bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, tergantung time frame yang kita gunakan gitu. Nah, tren ini ada 3 jenis yang sudah kita ketahui ya teman-teman ya. Di sini ada uptrend ya teman-teman ya. Ada uptrend atau bullish nih teman-teman ya. Terus yang kedua ada downtrend ya atau disebutnya juga bearish ya teman-teman ya. Bearishnya. Terus yang ketiga ada sideways. Ya, sideways dalam pengertian di sini dia bergerak kemana-mana ya. Nah, termasuk juga posisi IHSG saat ini berada di area sideways. Jadi sideways ini dia support and resistance jelas ya ini support ini resisten ini supportnya jadi dia bergeraknya dari sini ya mengikuti garis supportan aja walaupun secara umum dia nggak akan pas banget ya mungkin di sini segini dia naik lagi ke sini gitu kan agak break dikit turun lagi gitu kan nah itu tapi tetap dalam rangka dalam garis support dan resisten tertentu nah sedangkan uptrend dia polanya itu membentuk higher high ya. Higher low, higher low. Artinya gini, ini kayak naik gunung ya teman-teman ya. Dia naik dulu nih teman-teman ya, puncaknya di sini ya. Terus dia turun, tapi turunnya itu nggak melewati batas dari low sebelumnya gitu. Malah dia naik lagi dan menembus resisten. Dia membentuk pola tertinggi lagi gitu dibandingkan tertinggi yang pertama di sini ya. Dia membentuk pola tinggi yang kedua gitu. Nah, dia turun lagi, tapi tidak turun melebihi low yang kedua di sini nih teman-teman gitu. Nah, ini pola yang kayak gini disebutnya dengan pola uptrend atau trend uptrend ya teman-teman ya. Nah, sedangkan yang kedua ini downtrend. Downtrend dalam pengertian di sini dia turun ya, terus dia naik ya. Naiknya ini tidak melebihi resisten yang sebelumnya gitu. Ini kan resisten yang kategorinya ya. Terus dia malah break lagi low yang sebelumnya gitu. Dia hanya naiknya pullback apa naik sebentar aja, dia langsung turun lagi ya. Nah, turunnya ini dia melewati support yang sebelumnya. Nah, di sini ya. Setelah itu dia naik tapi tidak melebihi high yang ada di sini ya. Terus dia kembali turun lagi melebihi low yang sebelumnya. Nah, ini di posisi seperti ini
kita gariskan yaitu posisinya yaitu downtrend ya teman-teman ya. Itu ya. Bentar. Oke, kita next ya teman-teman ya. Sorry. Nah, dalam pengertian di sini tren ini ada jangka waktunya nih teman-teman ya. Jadi tren itu tadi saya sudah jelaskan itu tidak akan bisa terbentuk dalam satu candle maupun beberapa candle ya. Ini cukup banyak nih teman-teman. Maka di sini ada yang dinamakan dengan tren primary atau tren panjang, tren utama gitu ya teman-teman ya. Ini jangka waktunya dari 9 minggu sampai 2 tahun ya teman-teman ya, 2 tahun. Terus yang kedua ada intermediate. Intermediate ini menengah ya, jangka menengah, tren menengah nih teman-teman ya. Dari 6 minggu sampai 9 minggu. Nah, ada jangka pendek ya, 2 minggu sampai 6 minggu. Ini kalau kita lihat dalam jangka panjang 9 bulan sampai 2 tahun itu terlihat polanya satu mungkin ya. Nah, dia naik nih polanya ya. Kayak yang pertama nih teman-teman ya. Terus yang kedua, ini di sini juga ada teman-teman kalau kita lihat ya, ini yang pertama ya, sorry. Nah, yang kedua ini untuk intermediate-nya juga ternyata dalam pola seperti itu ada bergejolaknya nih. Ya, bergejolaknya dia kan. Bergejolak itu ternyata nggak mulus seperti itu gitu ya. Terus dalam jangka pendeknya ternyata pola seperti ini juga ada apa naik turunnya juga ya teman-teman ya. Jadi tergantung nanti waktu yang kita gunakan gitu. Kalau kalau kita jangka panjang mungkin teman-teman bisa dilihat di sini ada pergerakan tertentu atau pola tertentu ya trennya ya seperti itu. Nah, nanti untuk jangka pendeknya juga terbentuk lagi. Maka teman-teman kudu apa harus bisa lihat tergantung kebutuhan apakah mau jangka pendek, jangka panjang maupun jangka menengah ya teman-teman ya seperti itu. Nah, perubahan tren ini didasari apa sih Pak Toto gitu kan? Secara umum ini tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Dia kalau perubahan tren ini terjadi ketika ada higher low atau lower high maupun lower low gitu ya. Nah, kalau secara umumnya teman-teman bisa dilihat di sini, saya perlu garis karena ini teknikal sekali ya teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan ini hurufnya itu kayak huruf W ya, huruf W teman-teman nih. Jadi kalau ada pola uptrend itu bentuknya kayak huruf W. Ya, ini tinggal garis seperti ini. Ketika dia break resisten di sini, maka dia tembus ya. Ini kecenderungan dia polanya akan menuju ke uptrend. Nah, sedangkan untuk yang downtrend ini hurufnya berbentuk M ya, kebalikan dari huruf W tadi ya, teman-teman ya. Jadi saya sempat naik, terus dia ada konsolidasi di sini. Ini bentuknya huruf M ya, teman-teman ya. Nah, ini berbentuk garis slow. Dia breakdown di supportnya dia, maka ini cenderungan nanti akan turun. Coba kita lihat garis yang sebelah kanan, sebelah sini ya, teman-teman ya. Ini polanya bullish ya. Di awal ini bullish, naik ya, teman-teman ya. Kita garis nih naik. Ternyata di sini dia ada turun nih. Turunnya itu dia ketika break. Nah, maka teman-teman perlu garis di sini support terdekatnya ya. Support terdekatnya di sini Pak Toto. Oh, ternyata di ketika turun dia di break. Nah, kita lihat di sini. Nah, sempat naik lagi dan dia turun lagi. Ternyata dia membentuk low baru di sini ya. Atau di sini juga sudah kebentuk sih low-nya. Tapi dia naik. Nah, naiknya ini dia nggak bisa melebihi high yang sebelumnya di sini. Higher high-nya ya. Di sini ini sebagai resistennya teman-teman ya. Dan dia nggak bisa melebihi ini, maka ini bisa disimpulkan dia kecenderungan akan berbalik arah seperti itu ya. Nah, ini teman-teman untuk seperti ini sarannya di take profit dulu gitu. Jadi ketika ada pola seperti ini, teman-teman hati-hati atau kita bisa jualan dulu. Atau jangan beli dulu lah gitu ya. Nah, sebaliknya nih teman-teman, ketika udah mulai downtrend, terus tanda-tanda dia mau reversal atau mau uptrend lagi, dia harus ngebreak dulu nih resistennya di sini. Ini kan downtrend tuh teman-teman ya, dia membentuk lower low ya, lower low gitu. Nah, ketika dia break di resistennya, terus dia turun dan naik lagi dan membuat lagi high-nya baru melebihi dari ini ya higher high yang pertama di sini, maka dia dikategorikan ini akan menuju ke posisi uptrend gitu. Jadi simpel sih teman-teman. Teman-teman harus bisa lihat chartnya. Nah, setelah itu simpulkan nih kira-kira kategorinya mana nih. Ya kategorinya apakah mau naik, mau turun atau posisi lagi sideways press gitu ya teman-teman ya. Terus ini saya kira cukup mudah ya teman ya.
Terus kita lihat di sini secara umum pengertiannya dulu nih, support dan resisten ya. Nah, support di sini adalah merupakan penilaian pasar terhadap suatu harga. Harga tersebut sudah terlalu murah untuk dapat turun kembali. Atau ini tuh kalau kita lihat ya titik pantul ya ketika pas buat beli contohnya gitu kan. Jadi garis bawah nih teman-teman yang support ini ya. Sedangkan resisten ini adalah dianggap sudah terlalu mahal harganya. Maka ketika menyentuh garis resisten tersebut atau harga resisten tersebut, ini kemungkinan akan turun. Gitu ya. Ini kita lihat yang sebelah kiri nih, bawah nih teman-teman ya. Ini adalah garis support ya. Nah, garis support ini ketika dia tersentuh oleh garis ini kemungkinan dia akan kembali menguat ya. Nanti coba kita cek banyak kasus ya teman-teman ya. Secara umum jadi support ini bisa dikategorikan sebagai waktu untuk beli ya ataupun bisa dijadikan stop loss juga nih teman-teman. Jadi ketika dia break support ini kan posisinya pasti akan downtrend kembali ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lakukan buat cut loss maupun nanti buat beli gitu. Jadi ada dua kemungkinan ya ketika support dan ketika menyentuh support ini kemungkinan bisa beli ataupun bisa cut loss nih teman-teman ya. Nah, sedangkan resisten ini dikategorikan sebagai garis pantul atas nih teman-teman ya. Jadi ketika dia menyentuh garis ini dia kemungkinan akan kembali turun nih teman-teman. Jadi resisten ini kuat ya. Nah, ketika dia break ini beda cerita lagi ya teman-teman. Maka dia akan dikategorikan sebagai uptrend lagi nih. Tapi jika dia turun, maka teman-teman bisa dimaksimalkan buat jual atau disebutnya take profit ya teman-teman ya. Jadi ketika menyentuh ini kita sarankan buat jual dulu, lebih dahulu gitu ya. Nah, nanti ketika break teman-teman bisa beli lagi gitu. Jadi ada dua transaksi di situ ya teman-teman ya. Oke, jadi support dan resisten jelas ya. Support garis bawah ini, sedangkan resisten itu garis atas ya. Nah, jenis di sini teman-teman ya, yaitu ada klasik support resisten. Jadi support dan resisten ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu klasik support nih teman-teman. Nah, ini klasik support ini kaitannya dengan menggunakan historis harga sebelumnya. Jadi kita garis sendiri aja nih teman-teman ya. Jadi kita garis sendiri. Ini contoh di sini. Ini berarti resisten ya, resisten satu ya. Ini resisten dua gitu kan. Nah, ini resisten 3 nih teman-teman. Supportnya mana? Nah, ini supportnya nih. Jadi garis di mana titik terendah dan titik tertingginya ya. Titik tertingginya itu ya. Ini gampang nih teman-teman ya. Ini pola klasik kayak gini nih. Jadi nggak perlu menggunakan indikator maupun untuk yang lain. Cukup menggunakan garis-garis seperti ini saja ya. Jadi gampang. Untuk yang pertama mana nih resistennya? Nah, ini yang ini. Cat yang paling sebelumnya ya. Oh, ini harga tertingginya. Berarti resistennya di sini. Nah, kalau yang lebih dekat lagi mana? Berarti tinggal garis yang ini ke sini gitu ya. Sama juga. Oh, ternyata yang ini juga tuh. Ya, berarti ini posisi sekarang lagi di resist dia yang sebelumnya di sini ya. So, jadi ketika support dan resistance ini juga bisa berubah ya. Maka ketika dia di bawah posisinya, maka ini posisinya resist. Tapi ketika dia posisinya di atas, ini bisa dikategorikan sebagai support gitu. Tergantung cat yang saat ini berada gitu. Ketika catnya berada di sini, maka ini sebagai resist. Padahal sebelumnya ini menjadi support di sini ya, gitu. Jadi ini bisa juga ya dikategorikan sebagai resist dan resisten. Jadi secara umum hanya berbentuk garis saja nih teman-teman. Dan ini mudah ya cara penggunaannya gitu. Oke ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada menggunakan indicator ya. Indicator moving average ya. Ini dinamakan dynamic, support dan resisten. Nah, gunakan moving average yang mana sih Pak Toto? Ini kita secara sederhananya teman-teman menggunakan moving average 9, 20 dan juga 60 nih teman-teman. Kenapa menggunakan 9, 20 dan 60? Ini secara umum untuk jangka jangka pendek ya. Teman-teman bisa mungkin buat swing ini cocok nih kalau menggunakan resisten ini nih teman-teman ya. Karena 9 hari ini kan bisa dibilang hampir ya, hampir 2 minggu nih teman-teman. Karena kan 5 hari kerja, jadi 9 hari kerja ini cocok nih teman-teman ya. Terus 20 hari ini bisa dikategorikan sebagai 1 bulan. Sedangkan 60 itu bisa disebut sebagai kisaran 3 bulan ya teman-teman ya 3 bulan. Jadi ini cukup oke nih teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa pakai garis, resisten sebenarnya bisa menggunakan moving average atau dikombinasikan keduanya juga boleh. Ya,
Kita garis juga, kita gunakan juga moving average. Jadi dua ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya juga kita bisa gunakan dengan indikator namanya Fibonacci retracement atau garis ya. Sorry, ini bukan indikator tapi garis ya teman-teman ya. Ini Fibonacci retracement. Nanti ini ada ya teman-teman ya di aplikasi Bright-nya ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ketika tren naik ini teman-teman, ini garisnya tuh dari atas, kanan atas ya, dari sini ya, titik puncak tertingginya dia, kita tarik sampai ke titik terendahnya dia. Itu. Boleh yang di sini, boleh yang di sini. Ini tergantung time frame-nya, waktunya juga ya teman-teman ya, mau sampai kapan itu. Semakin panjang juga nanti jangka waktunya semakin jauh juga ya teman-teman ya. Jadi kalau trennya naik, kita tarik garisnya itu dari atas dulu ya, kanan atas sampai titik terendahnya dia, gitu. Nah, sedangkan ketika turun, trennya turun, itu kita garis garis itunya tuh dari kanan bawah ya, dari kanan bawah, dari kanan bawah ya, kita tarik sampai ke atas gitu, ke kiri ya, ke kiri ya, sama ya. Dari bawah, kanan bawah, harga terendah saat ini sampai tarik ke harga tertingginya gitu. Ini kita gunakan indikator Fibonacci retracement, teman-teman. Nah, support dan resisten juga kita bisa gunakan menggunakan ini ya teman-teman ya, round number atau disebut bid over ya teman-teman ya. Nah, ketika round number ini dilihat dari sisi volumenya juga nih teman-teman. Nah, ini terlihat contoh di saham XL nih teman-teman ya. Saham XL terlihat bid overnya ya. Yang belum tahu bid over itu antrian ya teman-teman ya, mekanisme pasar transaksi yang sistem lelang. Nah, ini bid ini harga penawaran, sedangkan offer ini yang menjual ya teman-teman ya. Ini yang siap beli, offer siap jual. Ini terlihat nih angka 2000 ya teman-teman ya. 2000 ini karena kita perhatikan ini page-nya itu oke ya. Jadi kelipatan juga nih teman-teman. Biasanya kita menggunakan angka bulat ya dalam hal ini 1000, 2000, 3000 dan seterusnya ataupun 1500, 500, 200, 300 itu ya 100 itu menjadi titik di mana menjadi support dan resisten yang kuat gitu. Ketika menembus itu, masa psikologi pasar untuk naik juga cenderung lebih tinggi ya teman-teman ya. Jadi angka-angka bulat ini penting nih bagi suatu pergerakan saham ya. Ketika dia break level ini psikologinya sudah bisa berubah nih teman-teman. Ataupun praksinya juga akan berubah gitu. Jadi simpel ya teman-teman ya. Tadi ada tiga ya teman-teman ya perbedaannya. Nah, sedangkan kita selanjutnya ini kita menggunakan pola grafik nih teman-teman. Atau yang disebut dengan chart pattern ya. Chat pattern ini kalau kita perhatikan polanya seperti apa. Nah, kita harus tahu dulu jenis chat patternnya seperti apa. Ini contohnya pattern symmetrical triangle ya. Jadi kecenderungan ya polanya itu dia naik ya. Awalnya tuh lebar ya, awalnya lebar. Dia turun. Ini gapnya kan lumayan panjang tuh ya. Tapi semakin ke sini dia semakin menyempit ya, semakin menyempit gitu ya, semakin menyempit. Nah, ketika dia break up atau break resisten di sini, garis resisten ini, nah mungkin ditambah juga dengan volume yang naik ya, volumenya naik di sini, nih teman-teman bisa akumulasi buat buy. Ini kemungkinan dia akan lanjut menguat ya. Ini disebut juga posisi konsolidasi ya teman-teman ya. Jadi konsolidasi biasanya orang banyak itu di sini untuk akumulasi ya. Ketika sudah barangnya sudah banyak, dia akan break untuk naik kembali nih teman-teman ya. Jadi yang keempat ini kita gunakan pola grafik atau chart pattern. Nanti chart pattern juga ada yang lain ya, seperti mungkin head and shoulder ya dan lain-lain nih teman-teman. Bisa nanti dicek kembali ya polanya seperti apa. Nah, support dan resistance juga kita bisa gunakan. Ini menggunakan yang namanya trend channel nih teman-teman ya. Trend channel. Jadi trend channel ini buah garis ya teman-teman ya. Titik tertinggi dari titik tertinggi kita hubungkan garisnya, sedangkan titik terendahnya kita juga gabungkan. Maka ketika dia break di garis tersebut, ini mengindikasikan dia polanya akan kembali berbalik arah seperti itu ya. Mungkin dari uptrend akan jadi downtrend, dari downtrend akan menjadi uptrend gitu teman-teman.
Jadi polanya ini sangat mudah ya, tinggal titik garis tertinggi hubungkan, titik terendahnya kita hubungkan, maka akan terlihat polanya seperti apa gitu. Nah, ini contoh ya teman-teman ya. Ini kita gunakan posisi channel ya, trend channel nih teman-teman ya. Ini contoh uptrend nih teman-teman. Jadi di garisnya itu di sini ya teman-teman ya. Titik tertingginya di sini ya, garis ini. Mungkin ada yang saya untuk yang ekornya juga ikut nih Pak Toto, titik tertingginya boleh ya. Ada yang hanya badannya saja boleh juga. Tergantung teman-teman ya gunakan yang mana. Ada yang suka titik tertingginya juga harus kena nih gitu. Apa yang ada juga yang hanya badannya saja yang kena, bodinya saja boleh. Nah, yang untuk titik terendahnya juga sama nih. Kita tinggal garis saja teman-teman ya. Nanti juga titik garisnya juga di aplikasi enakan, tinggal ditarik saja seperti itu. Pasti akan lurus ya, nggak akan melencong-melencong seperti itu. Mudah ya teman-teman ya. Terus selanjutnya ini menggunakan yang downtrend ya teman-teman ya. Yang downtrend juga sama, titik tertingginya kita garis juga, titik terendahnya juga kita garis ya. Nah, maka ketika dia melewati garis yang atas ini, maka dia akan kembali uptrend. Tapi ketika dia kembali turun, break dari trend channel downtrendnya dia, maka ini akan membentuk pola baru ya seperti itu. Malah turunnya makin dalam gitu kan. Atau downtrendnya masih lanjut gitu. Nah, selanjutnya kaitannya dengan pulse break nih teman-teman. Nah, ada indikasi bahwa kadang ada ya jeratan yang namanya pulse break. Pulse break ini apa? Jadi ketika ada konfirmasi break nih teman-teman, di sini dia break ya, tapi gagal gitu. Contoh nih yang ini mungkin ya, ini nggak terlalu kelihatan ya teman-teman ya. Ntar, ini yang ini nih. Mungkin ini break ya teman-teman ya garisnya nih, tapi dia gagal nih. Ya, gagal. Ini gagal nih ya candle ini. Tapi dia kembali turun lagi ya, seperti itu. Dan ini juga sama nih ya, seperti itu. Ini bounce back. Artinya trennya masih up tapi dia break ya, seperti itu. Nah, ini bounce back ini kita teman-teman harus cermati untuk menghindari hal-hal tersebut. Ini teman-teman bisa eh, apa ya, teman-teman ya, bisa ketahui dengan tiga cara nih, dengan dua cara ya. Dia naik melebihi 3% dari harga up-nya dia atau resistennya dia ya, atau dia sudah melewat, udah naik di atas resistennya dia sebanyak 3 candle gitu. Itu ya teman-teman ya. Bentar, oh, nggak bisa dihapus ya. Sorry. Nah, dan yang ketiga di sini kita lihat volumenya meningkat. Jadi ketika ada tiga-tiga ini masuk kategorinya, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai false break itu. Mungkin dia udah naik dari harga resistennya 3%, terus terbentuk 3 candle, ditambah volume ketika itu meningkat cukup signifikan. Ini contohnya nih teman-teman ya. Jadi ketika ada 3 candle, ini akan terlihat seperti ini nih teman-teman. Ya, jadi 3% atau 3 candle. Nah, ini lebih dari 3% ya ketika asa dia break ya di resisten kuatnya dia di sini. Ternyata dia melebihi 3% atau 3% pas ya di sini 3,04% nih teman-teman. Nah, ini teman-teman boleh buy ya ketika saham tersebut gitu. Ataupun eh, bisa juga teman-teman ya ketika ada 3 candle selanjutnya. Ini kan dia break nih resistennya ya. Dan dia hari keduanya merah, tapi kan masih di atas harga resisten kemarin atau jadi supportnya dia saat ini ya. Dan hari kedua, hari ketiga, sorry, candle ketiga juga merah, tapi di sini posisinya masih di atas eh, support maupun resisten yang sebelumnya nih teman-teman ya di 4.510. Ini jadi masih oke nih. Ini kategorinya dia sudah kita kategorikan sebagai break yang sudah bagus ya teman-teman ya. Dikonfirmasi sudah break gitu teman-teman. Nah, sedangkan yang ketiga ini menggunakan volume nih teman-teman. Volumenya dia naik signifikan, padahal dia sebelumnya volumenya hanya biasa-biasa saja nih teman-teman ya. Tapi ketika dia break resisten tertentu dan dia volumenya naik signifikan, ini bisa kita spekulasi buat buy nih teman-teman ya. Ini di saham BRIS nih teman-teman.
Nah, sifat-sifat dan support dan resisten kita bisa rangkum ya teman-teman ya. Yang pertama, support dan resisten ini bukan angka fix ya, melainkan sebuah area. Makanya ketika teman-teman garis, itu garisnya jangan tipis banget itu ya. Harus agak tebal karena itu bisa diindikasikan sebagai area ya. Heeh. Jadi jangan juga terlalu tebal ya. Minimal agak agak tebal karena itu bisa diindikasikan ada levelnya tadi ya. Toleransinya 3% tadi. Jadi 3% dari atas dan 3% dari bawah. Jadi kan cukup lebar ya teman-teman. Maka ketika ada support dan resisten kita harus lihat dulu nih apakah kompem melihat volumenya, indikator yang lain gitu ya teman-teman ya. Bisa juga kita kombinasikan gitu. Jadi jangan langsung kita langsung berprinsip bahwa ini pasti langsung naik gitu ya. Kita harus lihat indikator-indikator yang lain juga. Ini harga cenderung menguji level dan support dan resisten ya teman-teman ya. Ya, jadi ketika psikologi udah menyentuh support dan resisten ini saya kira market akan lebih reaktif ya teman-teman ya. Masih menunggu nih apakah dia break atau tidak gitu ya, seperti itu. Nah, level support dan resisten yang semakin sering diuji akan semakin penting ya, karena ini menjadi tolak ukur ya. Nah, contohnya juga di IHSY nih teman-teman ya. Ketika di IHSY itu saat ini kan support dan resisten kuatnya itu di 6.970 ya. Ini 6.970 ini sangat sering gitu ya diuji ya dari sisi support maupun resisten. Nah, saya kira ketika level ini break ya, maka investor akan optimis ini akan terus menguat nih teman-teman ya. Nah, setelah menembus level support resisten, harga cenderung akan melanjutkan pergerakannya. Ya, secara psikologi seperti itu ya teman-teman ya. Karena ketika dia break support dan resisten ini, pasti ada volume diimbangi dengan volume yang naik cukup signifikan ya teman-teman ya. Nah, hati-hati ada pulse breakout maupun pulse breakdown ya. Nah, ini teman-teman tadi persentasenya 3% ya. Jadi ketika dia breakdown juga teman-teman harus lihat dulu nih kenapa gitu ya. Ataupun nanti cut loss-nya agak-agak sedikit bawah gitu ya, melebihi dari 3% seperti itu. Nah, support dan resistance ini akan kuat jika didukung oleh volume. Tadi sudah saya jelaskan, jadi volume ini juga penting ya teman-teman ya. Ketika dia break, lihat volumenya ya. Maka ketika volumenya naik, maka ini indikasi bahwa dia akan lanjut dari tren tersebut nih teman-teman. Gitu. Nah, bagaimana sekarang rule play-nya, teman-teman? Dalam hal ini kita coba nanti tentukan di sini pola higher, higher low, higher high, sama higher low. Ya, ini pola uptrend. Sedangkan untuk lower high, lower low, ini kita kategorikan sebagai downtrend. Nanti teman-teman juga dibuat grafik ya. Kita buat grafik dengan support dan resisten klasiknya. Dan yang terakhir kita buat trendline channel atau garis ya, teman-teman ya. Oke, mungkin kita coba ilustrasikan dulu ya teman-teman ya sebelum mungkin ke pertanyaan ya. Oke ya. Teman-teman yang mau lagi buka chat boleh dibuka saja chatnya ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman mau saham apa nih yang dibahas ya? Boleh di chat coba saya cek dulu. Mau bahas saham apa nih? Ada nggak yang nanya saham apa nih kita bahas ya? Hmm, Udah kalau gitu saya deh yang bikin. Ini contoh ITMG ya teman-teman ya. ITMG. Nanti boleh kita bahas beberapa saham deh. Nah, rule play yang pertama tentukan pola higher high, higher low. Ini teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di sini, higher high-nya seperti apa? Ini ketika polanya uptrend. Jadi kan dia dari downtrend apa ini posisi sideways ya. Nah, dia mulai uptrend dari sini teman-teman. Dia naik ya. Dia break di resisten kuat di sini, dia naik ya. Dia turun tapi tidak melebihi garis support ini, teman-teman ya. Sorry, ini tidak melebihi garis support ini. Support ini. Dan dia kembali naik. Ini melebihi resisten yang ini. Gitu. Jadi ini naik breaknya. Nah, ketika dia turun, ini dia juga nggak melebihi garis ini nih teman-teman ya. Gitu. Dia turun hanya pullback saja. Kembali rally lagi. Naik lagi. Gitu.
ya. Dan dia ini melebihi lagi resisten yang ini. Nah, ini dikategorikan sebagai higher high gitu teman-teman ya. Jadi ini polanya dia pola menguat gitu. Nah, sedangkan yang downtrend itu kita indikasikan sebagai lower low ya teman-teman ya. Ini lower low, ini gampang sekali nih, teman-teman. Ini tinggal pola garis nih ya. Sorry. Ini garisnya itu pakai trend line. Jadi teman-teman masuk ke kiri sebelah kiri nih di sini. Nanti klik yang tanda panah ini, nanti pilih yang mana ya. Mau yang horizontal maupun yang vertikal, mau coba yang pakai trend line. Ini sebagai trend line. Klik yang titik tertingginya, nanti klik lagi ke titik yang terendahnya. Dua aja cukup, dua ya teman-teman ya. Dua titik gitu ya. Nah, sedangkan yang low-nya juga sama nih teman-teman, tinggal klik saja. Bikin garis antara low pertama di sini ke garis yang kedua low-nya di sini teman-teman ya. Nah, ini tinggal tarik lebar sedikit. Oke. Nah, gini teman-teman ya. Nah, ini polanya downtrend ya. Ketika seperti ini dia downtrend. Apa sih downtrend yang lower high, lower low gitu kan? Dia bikin bukit tapi bukitnya nggak bisa break ke atas, malah breaknya ke bawah gitu ya. Ini teman-teman lihat di sini. Ini kita garis sebagai low apa resisten supportnya ya. Saya pilih yang horizontal dulu. Nah, ini kan berarti dia sebagai support ya, support pertama dan resistennya dia sebetulnya di sini gitu kan. Nah, di sini nih. Nah, ketika dia turun, ini titik terendahnya sudah, terus dia naik. Nah, naiknya ini dia nggak bisa ngebreak resisten yang sebelumnya di 45.000 ini. Itu. Malah dia kembali turun gitu ya, kembali turun di sini. Sorry di sini dia menguji di sini kembali turun. Nah, di sini posisinya break ya. Break support ya teman-teman ya. Break support di 36.950 atau 37.000 nih. Dia break di sini konsolidasi. Nah, ini break pulse nih ya, break pulse nih. Ini candle ketiganya dia di bawah lagi support. Nah, berarti ini gagal ya, break pulse ya. Coba coba deh saya zoom lagi nih. Ini break break pulse ya. Break up tapi gagal nih teman-teman ya. Bentar. Nah ini nih ya, candlenya tiga. Udah tiga dia candlenya, tapi dia candle yang ketiganya dia di bawah garis support apa resisten yang ini gitu teman-teman. Nah ini dia kembali turun nih polanya ya. Ya, dia naik ini, tapi dia nggak bisa ngebreak ini, malah turun kembali di sini. Nah ini breaknya di sini ya teman-teman ya. Break, terus naik, apa ada pullback sedikit ya, kembali dia turun gitu. Artinya ini polanya dia membentuk lower high dan lower low. Ya, dia nggak bisa ngebreak di resisten yang selanjutnya gitu. Nah, di sini kalau kita lihat lagi tinggal garis lagi nih supportnya di mana lagi sih? Ya, setelah itu kita tinggal titik low-nya di sini ya teman-teman ya. Nah, udah ini dia mungkin break nih di sini ya, masih pola uptrend. Tapi ketika itu ada dividen ya, dan dividen di sini juga masih masif sekali, dia langsung ARB berapa hari ya teman-teman ya. Sampai dia ngebreak lagi di support kuatnya dia di sini. Dan dia break ya sudah kembali ke posisi downtrendnya dia. Nah, kalau kita lihat saat ini ternyata ITMG ada pola reversal nih Pak Toto nih ya. Kalau kita lihat dari garis terbawahnya ini sebagai support terkuat. Oh, berarti ITMG nih support kuatnya di 22.000 ya. Nah, sekarang udah 31.000 gitu kan. Nah, ini trennya masih menguat nih teman-teman ya. Kalau kita garis tren untuk ITMG nih teman-teman ya. Ini pola garisnya dua ya, sama atas juga sama teman-teman. Titik terendahnya dia di sini sampai sini nih, teman-teman. Ya, sorry. Itu ya. Ya, ini karena close-nya di bawah ya udah ini yang close-nya di atas saja. Nah, ini dia polanya masih uptrend gitu kan. Nah, supportnya yang terdekat di mana Pak Toto? Nah, teman-teman tinggal lihat di sini ya, support terdekatnya dia ini ya, ini. Dia harga tertingginya mulai harga tertinggi ataupun candle penutupan tertinggi di sini. Sorry, agak. Nah, sini ya. Sorry, ini ada garisnya. Panjang.
Sini teman-teman ya. Nah, ini support terdekat dari ITMG ataupun dia nutup grab boleh ya, ataupun nilai melalui grafik ini juga boleh. Nah, saat ini berarti teman-teman posisi ITMG masih mempunyai pola uptrend ya teman-teman ya. Nanti ketika dia break bawah supportnya ini teman-teman harus segera jual gitu. Dan saat ini juga volumenya sudah mulai naik ya teman-teman ya. Jadi kalau dikategorikan masih uptrend masih gitu. Selama dia masih di area uptrendnya dia dan tidak break di area supportnya ya di 29.700 nih teman-teman ya untuk ITMG-nya. Nah, jadi untuk yang pola higher high dan higher low ini saya kira sudah bisa ya teman-teman ya. Caranya gampang sekali seperti itu. Nah, sekarang tinggal cari posisi yaitu support dan resisten klasik gitu. Coba kita ganti sahamnya ya teman-teman ya. Mungkin mau saham apa nih? Tadi saya rekomend siapa? Elsa gitu ya teman-teman ya. Nah, Elsa nih teman-teman kalau kita lihat nih dengan pola yang klasik ya, hanya berbentuk garis saja. Ini teman-teman silahkan. Ini kita cari yang garis horizontal lain ya. Kalau ada seperti ini, tinggal tarik nih sini. Ini harga tertinggi dia sebelumnya. Ya udah ini sebagai support dia karena saat ini candlenya sudah di atas garis ini teman-teman ya. Berarti dia ini menjadi support kuat nih untuk Elsa ya. Nah, resistennya di mana? Nah, resistennya ini untuk resistennya teman-teman bisa lihat di sini ya. Harga terendah, harga tertingginya sebelumnya. Oh, ternyata dia sudah di break sih. Sudah di break ya saat ini ya. Apakah dia closingnya bisa di atas 4.000 apa sorry 416? Ini 416 ini menjadi resisten kuat ya karena tadi juga Elsa juga rekomendasinya buy on break nih ya teman-teman ya. Nah, di 4 416 sama ya dengan tim analis kita. Jadi ketika break di 416 dan bertahan di atas ini, kemungkinan dia akan melanjutkan uptrendnya gitu. Sebetulnya dia udah dicoba dites ya di hari apa nih tanggal 1 September dia coba break ya. Ini high-nya malah di level 424 ya. Nah, tapi dia gagal, closingnya masih di bawah 416 dan beberapa hari kemudian dia coba break, hari ini dia break. Nah, ini tinggal nunggu closing ya. Beberapa menit lagi closingnya dia di harga berapa nih? Ketika di bawah 416 atau pas 416 nih teman-teman tadi ya harus hati-hati nih. Saran saya sih ini jadi kategori pulse break gitu. Gampang ya teman-teman ya. Terus yang ketiga adalah buat trendline channel. Ya, tadi trendline channel ya teman-teman ya. Tinggal tarik garis ya seperti itu. Jadi tarik garisnya itu dari harga terendah satu ke harga terendah yang kedua nih teman-teman gitu. Sorry ya ini ya. Gitu. Sedangkan yang ini di sini sampai situ ya. Coba kita garis lagi. Ini harga terendahnya saat ini. Seret, kita garis sampai sini ya teman-teman ya. Mungkin ini ya bodinya aja. Oke, ini tinggal set seperti ini. Nah, ini trendnya masih uptrend ya untuk Elsa gitu dalam jangka menengah nih teman-teman ya. Atau swing trade-nya masih cukup oke. Dan ketika dia break, ini akan melanjutkan penguatan. Dan ini cukup lebar ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau gunakan yang lebih spesifik, itu bisa juga time frame-nya tinggal diganti gitu. Ini kan harian ya. Jadi teman-teman bisa gunakan juga yang time frame-nya mungkin yang lebih pendek lagi. Nah, gitu. Ya, atau mau yang lebih panjang lagi bisa gunakan investasi buat investasi ya kita bisa gunakan yang chart weekly gitu ya teman-teman ya. Jadi tergantung kebutuhan kita. Nah, tapi sih biasanya kita menggunakan yang cukup yang daily ya, yang harian cat apa candlenya gitu. Mungkin itu untuk sore hari ini teman-teman ya. Saya kembalikan ke Mbak Intan. Oke, terima kasih Kang Toto atas sharing materinya sore kali ini tadi terkait support dan resisten. Jadi Bapak Ibu breeder nih bisa lebih cuan lagi ya ketika bisa Mm-mm. menentukan support dan resisten. Jadi untuk menganalisa sehari-hari ketika sahamnya naik ataupun turun. Nah, mungkin kita langsung masuk ke beberapa sesi
tanya jawab yang sudah di drop oleh Sobat Breeder di kolom chat. Coba saya cek dulu. Ada pertanyaan dari Khairun Nisa nih, Pak Toto. Hmm, Cuman kayaknya Kak Khairun Nisa lebih terkait indikator nanyanya. Fibonacci. hmm. Round number Fibonacci itu bagaimana ya menentukan buat jual atau belinya. Nah, ini Pak Toto mau jawab atau mau gimana nih untuk yang Fibonacci? Kebetulan ini kan salah satu indikator ya di Hmm. technical analysis. Oke, langsung jawab mungkin ya, Mbak Intan ya. Eh, oke, ini kita langsung nih. Apakah sudah terlihat? Sudah, ya. Sudah ya. Oke, oke. Nah, untuk Fibonacci tadi aturannya teman-teman sederhana ya. Jadi ketika dia naik, itu garisnya itu dari kanan atas ya ke bawah ya. Ketika dia trennya turun, itu dari kiri bawah ke atas ya. Nah, di mana sih letak indikator ini? Ini teman-teman klik yang di sebelah bawahnya yang trend line ini, bawahnya ada nih. Ini tinggal diklik, ini Gun and Fibonacci tool ya. Macam-macamnya banyak. Ini tinggal diklik tanda panah ini, cari yang Fibonacci retracement nih, teman-teman di sini ya. Oke, setelah itu kita klik yang paling atas harganya. Oh, ternyata harga tertinggi juga boleh ya, teman-teman ya. Di sini klik ya, tinggal tarik ke kiri nih. Harga terendahnya di mana? Oh, harga terendahnya di sini nih, teman-teman. Ah, mau yang ke sebelah sini juga boleh ya. Ke sebelah sini juga boleh. Atau ke sini juga boleh. Nah, truk. Nah, keluarlah. Sorry, sorry. Ini saya tek, ya. Nah, ini keluar nih, teman-teman. Ya, jadi Fibonacci-nya saat ini dia keluar. Nah, ini untuk menentukan posisi support, ya kan? Support kuatnya di berapa sih, gitu kan? Untuk si Elsa ini. Ini kalau teman-teman gunakan, kita gunakan yang namanya posisi di sini nih, 061 ya, teman-teman ya. 061-nya itu, nah di sini nih, yang warna garis hijau ini ke bawah. Nah, ini saya kira kategorinya sudah rawan ya, rawan ataupun nanti baliknya downtrend. Nah, udah dari dasar ini nih, saya kira udah artinya turunnya sudah cukup dalam. Nah, support kuatnya lihat dari sini nih, Mbak Hairunisa ya. Jadi 0,18 ya atau 374,05 gitu. Secara teori seperti itu. Nah, itu di harga berapa? Nah, ini tinggal garis di sini. Oh, ternyata support kuat si Elsa ini di 374 Pak Toto. Oke. Nah, jadi ketika dia menyentuh garis ini nantinya ya, mungkin ada koreksi, ya teman-teman boleh tes untuk beli di area ini gitu. Ataupun ya ketika uptrend ya, karena kan ketika uptrend pasti ada pullback dulu. Nah, itu di situ ini support kuat untuk buy gitu ya. Nah, ketika downtrend juga sama resisten kuatnya di mana. Nah, ketika dia ngebreak ini teman-teman boleh buy gitu. Sama ya, aturannya sama. Nah, kita tinggal cari nih yang lagi posisi downtrendnya di mana gitu. Oke, ini ada nih teman-teman ya. Downtrendnya cukup kuat nih. Kita pakai Fibonacci juga di sini. Fibonacci ya. Titik tertingginya, sorry, titik terendahnya di sini ya. Titik terendahnya ini, klik ya teman-teman ya. Nah, dari kiri atas seperti ini ya. Nah, ini teman-teman. Lihat di sini dia menjadi resisten kuat ya. Karena kan ini downtrend tuh. Kita mau lihat resisten kuatnya di mana Pak Toto. Jadi ketika resisten ini break, teman-teman harus beli gitu. Karena ketika break ini pasti dia akan bagus gitu. Akan kembali uptrend. Lihat kalau kita perhatikan di sini, ini menjadi resisten kuat dia ya, si Elsa nih. Ini teman-teman tinggal klik di sini. Nah, ini. Nah, ini nih ya. Ini menjadi resisten kuat. Apakah benar? Coba kita lihat. Ternyata juga sama ya. Dia beberapa kali retest ini agak sulit ya untuk break ya teman-teman ya di 348 nih 348 ini menjadi resisten kuat yang sebelumnya nih ya mungkin dia nggak nyampe sini tapi turun lagi gitu ya. Nah, dia break nih tapi break pulse ya ini berapa berapa oh ini cuma dua candle ya berarti dia aman nih artinya teman-teman jangan masuk dulu ya karena dia dua candle baru dua candle ya dan dia turun lagi ternyata kan dan sampai saat ini dan cepat cepat break ini berapa kali ya satu dua ini juga kategorinya break false juga nih teman-teman ya gagal dan ini cukup berhasil nih. Tapi kembali turun ya jadi resisten ini emang cukup kuat ya teman-teman dan ini
bisa kita gunakan dengan Fibonacci retracement. Jadi cukup mudah ya. Jadi patokannya di 06 18 nih. Jadi angka ini angka keramat buat indikator Fibonacci retracement. Mungkin itu Mbak Intan. Siap, semoga itu menjawab ya Kak untuk pertanyaan terkait Fibonacci. Oke, mungkin selanjutnya ini dari Pak Agni, mohon penjelasan pada aplikasi Braille nih Pak Toto. Ada warna Hmm. merah, hijau, biru. Itu tanda apa ya yang harus diperhatikan yang mana? Nah, ini di bagian mananya ya Pak Agni? Ya, boleh coba open mic Pak. Yang tanda merah hijau tuh yang oh Warna mungkin ini merah, ya. hijau, dan biru. Warna merah, hijau, biru yang di Fibonacci mungkin ya. Eh, Untuk bentar, belum ada respon. Yang di aplikasi Brax di sebelah mananya ya Pak Agni mungkin bisa disampaikan biar lebih detail ya. Soalnya kan mm-mm. kait indikator kah atau dari di dalam aplikasi Brace-nya mungkin kita tunggu aja nanti respon dari Pak Agninya. Oh iya nih Kang Toto terkait tadi ada respon dari Bu Khairun Nisa. Kalau Mm-mm. yang pakai round number itu yang gimana Kak? Mungkin tadi maksudnya Fibonacci yang round number ya, Oh, round number. selain Oke. dari yang retracement ini. Untuk yang round number ini cukup mudah ya. Tadi pembulatan ya Mbak Intan ya. Jadi pembulatan angka gitu ya. Pembulatan angka ini pengertiannya 100, 200 gitu ya. Terus 300. Angka-angka itu angka keramat ya. Angka keramat dalam pengertian ini harga psikologi juga gitu kan. Nah ini contoh deh. Kita di saham Elsa juga sama ya. Di saham Elsa nih juga 400 ya. 400 nih saya kira juga titik di mana harga menjadi bisa support maupun resisten, ya kan? Ketika dia break saat ini posisinya, maka 400 ini menjadi support kuat dari Elsa gitu. Secara psikologi ya, secara psikologi ini harga 400 ini angka apa support yang kuat saat ini gitu. Jadi ketika dia break 400 ini kemungkinan juga dia akan kembali turun ya. Ini kita lihat juga beberapa kali di retest di harga 400 ini belum gagal ya. Ini dia coba break di 400 ini tanggal 7 November 2022 dia gagal turunnya juga cukup signifikan ya malah ke hampir 290-an ya si Elsa ya turunnya ketika dia break di level 400 dan saat ini dia ngebreak atas nih malah ya untuk si Elsanya ya. Di atas level sorry ini malah ke sini ya teman-teman di atas level 400 nih teman-teman. Jadi psikologi 400 ini jadi penting. Terus nanti ketika dia break lagi 500, maka 500 juga menjadi penting nih teman-teman ya. Harga Elsa di atas 500 ini menjadi menjadi resisten kuat gitu. Kita lihat di sini untuk jangka panjangnya ya. Elsa 500 nih gagal ya. Beberapa kali gagal. Di sini kalau kita lihat nih teman-teman ya di 500 ini menjadi menjadi eh, resisten yang kuat dibuat Elsa yang jangka menengahnya mungkin ya. Nah, ketika dia break level ini kemungkinan juga akan lanjutnya cukup signifikan ya teman-teman ya. Selanjutnya juga 600 sama ya. Terus 700 juga. Jadi resisten buy number ini juga penting ya teman-teman. Terlihat juga nanti dari bid overnya ya. Dari bid overnya juga saya kira level 400 juga sama nih. Coba kita lihat saham Elsa ya. Elsa apakah terlihat ya 400 ya? 400 ya, sorry. Oke ya, 400 nggak kelihatan ya. Coba berapa bid overnya. Saya kira 400 ini tebal banget ya. Teman-teman bisa cek nanti di sini ya, di Tradebook. 400 ini saya kira menjadi tebal banget ketika dia break 400 juga ini kemungkinan dia akan kembali turun ya. Dan menjadi posisi juga yang penting di angka angka tersebut itu. Itu mungkin Mbak Intan ya, Mbak Khairunisa juga. Oke, Pak Toto, itu tadi tuh yang warna merah, Mana? hijau, biru itu tanda tanda apa ya? Mungkin ini nih.
yang ada di indikator ini, apakah ini cuma warna pembeda atau ada artinya masing-masing gitu, Kang Toto, untuk warna-warna ini? Oh, warna-warna ini. Ya, secara teori ini mengindikasikan eh, ketika level ini ya, ini posisinya ketika akumulasi ini teman-teman ya, ya kan. Posisi mungkin ketika Fibonacci-nya menggunakan yang uptrend ya. Ini posisi di sini entry base buy ya teman-teman ya. Base buy di sini. Ya, base buy dan proses akumulasi. Nah, ketika dia masuk kategori yang kuning, itu sudah bisa teman-teman posisi untuk segera manuver untuk naik nih, ya, posisi naik. Nah, sedangkan untuk yang posisi biru saat ini teman-teman bisa coba untuk realisasikan profit ya sebagian ya teman-teman ya, gitu. Dan posisi saat ini yang warna ini tuh warna apa ya paling atas ya? Saya bingung nih. Ya ini posisi saat ini itu rawan koreksi ini teman-teman, rawan koreksi ya, rawan koreksi. Makanya ketika harga saat ini si Elsa ini sudah naik cukup banyak ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat ya, terus dia kembali nanti turun dan ini menjadi yang merah ini juga berbahaya ya. Ketika dia ngebreak di area merah ini, artinya kan downtrendnya malah makin suram nanti ke depannya. Karena area ini di break gitu ketika akumulasi dulu, ketika dia akumulasi di sini jadi break gitu. Jadi si merah ini juga titik resisten apa support kuat gitu. Ketika dia posisinya uptrend ya. Maksudnya sebaliknya ya ketika downtrend juga sama nih. Sorry yang downtrend tadi mana? Nah ini nih downtrend ya. Ya ketika downtrend ini si merahnya di atas ya. Nah, posisi saat ini juga teman-teman bisa nih. Nah, kapan buy-nya? Saya kira ini ketika masuk warna hijau. Jadi warna hijau ini posisi emang pembalikan arah lah seperti itu. Jadi apakah dia mau naik, mau turun? Nah, titiknya itu di hijau seperti ini. Nah, posisi saat ini di si Elsa ketika dia downtrend seperti ini, maka titik krusialnya di sini. Nah, take profitnya kapan ya? Ketika warna merah ini ataupun di warna yang agak kuning ini ya. Ini area untuk segera mungkin ketika dia melewati ini kita take profit terlebih dahulu gitu. Ya, setelah take profit terlebih dahulu gitu. Mungkin itu Mbak Intan ya pengertian terkait dengan warna dari indikator Fibonacci-nya. Siap, oke. Kita mungkin masuk ke pertanyaan dari Sylvester. Gimana nih cara bikin tampilan aplikasi Braze kayak Pak Toto sekarang ini? Oke, Tampilannya mungkin ya. ya Jadi lebih tampilannya ya. Ini kan sebelumnya kayak gini ya teman-teman. Ini caranya gampang banget nih teman-teman. Coba aku hapus dulu ya. Bentar, indikatornya ini dihapus dulu. Mana sih? Bentar ya, teman-teman. Nah, ini hapus ya. Coba kita geser dulu sebentar. Nah, udah dihapus. Nah, sebelumnya kan teman-teman klik kanan tuh, klik kanan atau enggak diklik yang pojok sini nih. Ya, pojok sini. Ini saya balikin lagi ke yang sebelumnya ya. Sorry, sorry teman-teman. Sorry. Ya, ini kan ini warnanya jadi hitam harusnya ya. Oke, sorry. Warnanya. Nah, tadinya kan kayak gini ya. Sorry. Terus sekali lagi. Atau warnanya putih sebetulnya. Agak putih dikit lah ya. Nah, sorry. Bukan warnanya hitam. Kalau nggak salah kayak gini kita lah. di reset dulu aja Kang Toto. Oh, reset dulu ya. Oke, aku keluarin dulu aja. Oke, coba. Ini terlihat ya, Mbak Intan? Masih ya? Mm-mm, Nah, ini masih kan terus. kita trading view ya. Sip. Nah, kayak gini nih awalnya gitu ya. Awalnya gini, terus pengen warna putih gitu ya. Ya, garisnya hilang-hilang gitu, gampang teman-teman. Ini teman-teman klik yang pengaturan sini atau klik kanan ya, setting gitu ya, atau klik ini. Nanti muncul kayak gini ya. Nanti pilih yang paling bawah. Ini reference ya. Reference di sini kaitannya dengan background, garis-garis yang membantu yang di sini, teman-teman ya. Kita mau sesuaikan. Nah, backgroundnya ini saya ganti warna putih karena warna hitam gelap ya, gitu ya. Kalau putih lebih bagus ya, saya kira teman. Nah, terus ganggu banget nih garis-garis ini gitu kan. Nah, ganggu banget garis-garisnya Pak Toto.
boleh tinggal diganti gitu ya. Nah, di grid, per grid line-nya ini kita ganti juga warna putih gitu. Yang yang vertikal, sedangkan yang horizontal juga sama gitu, ganti warna putih gitu. Atau teman-teman saya mah nggak mau warna putih, mau warna hijau, monggo aja teman-teman ya. Nah, maksudnya tinggal sesuaikan saja. Tapi kalau yang kayak tadi saya seperti ini ya, ini lebih menarik dan lebih cerah ya dilihatnya ya. Jadi trennya itu lebih lebih jelas gitu. Nah, ini teman-teman balik lagi, terserah mau mau bentuknya kayak gimana gitu. So, untuk pertanyaan yang tadi, tinggal klik kanan yang di sebelah sini ya, chat properties atau yang gambar pengaturan setting di sini, klik yang French sini ya. Nanti background yang vertikal garis yang vertikal dan horizontalnya diganti gitu. Nah, ini juga tinggal sesuaikan saja marginnya mau berapa gitu, tinggal diganti saja. Disesuaikan. Mau tebel mau enggak, ini margin ininya ini putus-putusnya nih, mau ditebelin bisa gitu. Itu mungkin Pak Intan ya. Siap, Kang Toto. Ya, Semoga menjawab ya Pak Sylvester Loa terkait tampilan dari Bryce itu bisa kita sesuaikan ya. Tinggal kita klik aja di bagian settingnya ya, Kang Toto. ya Jadi nanti betul. bisa disesuaikan lagi dengan keinginan dan nyamannya Bapak Ibu breeder seperti apa. Oke, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir Kang Toto buat Ya, sesi EduFest kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kepada Kang Toto udah ya, sharing dan memaparkan materi terkait tren dan support analisa teknikal. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan juga sama sobat breeder semua untuk menunjang trading dan investasinya buat sehari-hari ya. Kemudian Breeders dan Insan Berlian, jangan lupa untuk install dan download aplikasi Bryce-nya dari Play Store maupun di App Store dan registrasi tanpa dikenakan biaya apapun ya. Tidak hanya itu, Sobat Breeder juga bisa mengikuti kegiatan EduFest gitu ya. Untuk selanjutnya bisa daftar langsung melalui link yang bentar saya drop dulu di kolom chat untuk kegiatan EduFest-nya, Sobat Breeder silahkan daftar melalui link tersebut. Nah, mungkin juga nih Kang Toto, Sobat Breeder mm. yang hari ini join EduFest, cuman belum join nih ke grup nasabah yang ada di Bandung. Oh Gitu ya. iya. Jadi kita Mm. juga sediakan fasilitas buat nasabah yang ada, itu kita kita buatkan grup diskusi gitu ya untuk Mm. kita share rekomendasi, kemudian juga belajar bareng di situ ya terkait rekomendasi saham-saham itu juga Bapak Ibu bisa pantengin di grup nasabah itu saya drop di kolom chat juga. Kemudian perhatian juga untuk Bapak Ibu terhadap fake account yang ada di media sosial yang mengataskan nama BRI Dana Reksa Sekuritas. Pastikan Bapak Ibu atau breeder semua itu memfollow akun sosial media BRI Dana Reksa Sekuritas yang official yang centang biru gitu ya. Kemudian saya mengucapkan juga terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Breeders dalam kegiatan webinar ini. Sampai jumpa dalam kegiatan BRI Dana Reksa Sekuritas berikutnya di hari yang sama, di hari Rabu, di jam yang sama, di jam 3 ya. Semoga dengan adanya kegiatan ini kita bisa belajar bareng dan kita bisa cuan bareng nih. Terima kasih sekali lagi, happy learning, happy investing, dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak Toto dan Bapak Ibu Breeders. Terima kasih Pak Intan. Thank you.